Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan modal yang sangat besar bagi kita semua sampai hari ini agar kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang taat kepadanya, menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Modal itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesemuanya itu kepada kita semua sampai hari ini, yakni yang pertama adalah nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yang itu berarti kesempatan bagi kita semua untuk benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menjadi kesempatan bagi kita, tetap menjadi anugerah bagi kita. Dalam artian yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengendaki kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang pilihan. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah kesempatan dan kesehatan, yang itu semua di antara kita tidak ada yang bisa menafikan adalah nikmat yang sangat besar meskipun banyak disepelekan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan, kesempatan dan kesehatan adalah benar-benar menjadi modal yang sangat berharga bagi kita semua untuk terus berusaha, untuk terus berikhtiar. Kita selalu berjuang, kita selalu berikhtiar menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus sampai pada akhirnya semoga nantinya kita benar-benar mendapatkan anugerah terindah sebelum kita diwafatkan olehnya, yaitu status ataupun kondisi di mana kita nanti layak dikatakan sebagai hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah kita menjadi seseorang yang senantiasa kepribadiannya adalah kepribadian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan cara itu kita seakan-akan telah mengamankannya, seakan-akan telah berikhtiar agar kenikmatan tersebut tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita pun harus senantiasa waspada, senantiasa untuk selalu berhati-hati. Jikalau kita termasuk hamba yang kufur, maka kesudahan ataupun hasil yang nanti akan kita panen di akhirat kelak ternyata berkelainan ataupun kebalikan dari apa yang kita harapkan atau kita impikan. Maka di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kembali kita mengingatkan, selain untuk senantiasa bersyukur atas nikmatnya, kita pun senantiasa saling memberikan nasihat, memberikan wasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita sadari dan tanpa kita perlu untuk menghitung-hitung, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan insyaallah kepada kita semua untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kepada kita kemuliaan berupa perjumpaan dengan bulan yang mulia,
bulan Ramadan, yang tidak sadar kita kurang dari 1 bulan kita akan memasuki bulan tersebut. Maka materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah arba'u wasail, 4 wasilah listiqbali syahri Ramadan, untuk kita sikapi dan untuk kita praktekkan bagaimana kita akan berjumpa, kita akan menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sikap ataupun bentuk dari apa yang seharusnya kita siapkan sebelum kita bertemu dengan sesuatu yang kita harapkan, yaitu bulan Ramadan, itu nanti akan berpengaruh penting, berpengaruh banyak terhadap hasil yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar telah mengisi bulan Ramadan tersebut. Seseorang yang mengedepankan sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, sikap yang sesuai dengan contoh-contoh yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat, sikap tersebut yang pada akhirnya menjadi pintu keberhasilan seseorang dikatakan maksimal ataupun tidak mengisi bulan Ramadan. Begitupun kebalikannya, tatkala sikap kita adalah sikap biasa saja, tatkala sikap kita adalah sikap sembrono yang lebih pada karakteristik melalaikan, maka sikap tersebut akan menjadi gerbang utama apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan selama di bulan Ramadan, nampaknya juga akan tidak bisa maksimal. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, arba'u wasail ini semoga bisa menyadarkan kita, bisa mengingatkan kita bahwasanya sejak saat ini, kalaupun ini sudah kita anggap sebagai sesuatu yang terlambat, untuk benar-benar kita memulai menata hidup, menata persiapan, menata sikap, agar nantinya ketika kita benar-benar telah masuk pada bulan Ramadan, maka sikap kita pun telah jelas, sikap kita pun telah paten, dan apa yang kita kerjakan benar-benar telah maksimal, benar-benar telah berkualitas. Bukan ketika sejak kita mengisi pada pertengahan Ramadan, tetapi pada mulai hari pertama bulan Ramadan kita pun telah bisa menghadirkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bahwasanya tatkala seseorang itu lalai, terlena terhadap pensikapan sebelum dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia akan benar-benar bisa terjatuh kepada kerugian. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikannya. Yang diinginkan oleh kita semua adalah kebalikannya. Semoga dengan kita benar-benar bisa menjaga sikap, bisa benar-benar mematenkan sikap seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada bulan Ramadan, maka pada saat itu nantinya kita bisa benar-benar maksimal pada bulan Ramadan. Setidaknya kita akan termasuk minas sabiqina ilaiha. Kita akan menjadi orang yang benar-benar perjumpaan kita dengan bulan Ramadan itu adalah sesuatu perjumpaan yang kita harapkan. Ada sesuatu yang menjadi penarik bagi kita semua. Kenapa kita harus memaksimalkan saat-saat sepanjang bulan Ramadan tersebut? Kita harus memaksimalkan waktu-waktu rentang dari awal bulan sampai akhir bulan, sehingga nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Dan kita juga diharapkan nantinya dengan sikap yang benar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang al-mutanafisina ila fiha. Kita bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan, dikasih ciri-ciri orang yang benar-benar punya munafasah, orang-orang yang benar-benar punya perlombaan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam amalan, karena dengan cara itu kita akan saling memotivasi. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kita telah diingatkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Harusnya pada
kondisi seperti ini, harusnya pada hal yang seperti ini kita benar-benar mengoptimalkan, memaksimalkan munafasah di antara kita, perlombaan di antara kita, tetapi dalam rangka ataupun koridor ataupun dalam nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itulah yang nantinya kita akan saling berlomba. Dengan amalan-amalan bulan Ramadan itulah yang pada akhirnya kita saling memotivasi. Seseorang bisa apa, kita pun juga bisa. Seseorang mampu untuk melakukan apa, kita pun bisa. Yang itu ada kesempatan yang sangat lebar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amalan-amalan khusus yang dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dan itu tidak bisa kita dapatkan di luar Ramadan. Maka yang pertama, sikap ataupun persiapan yang pertama yang harus kita benar-benar pastikan sejak saat ini adalah alhamdu wa syukru ala bulughihi. Kita benar-benar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya kalau kita nantinya benar-benar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ramadan bagi seorang muslim adalah musim ketaatan. Ramadan bagi seorang yang beriman adalah kesempatan di mana dia bisa benar-benar mengekspresikan sejauh mana kesungguhan dia untuk mendapatkan surganya Allah, sejauh mana dia benar-benar bisa membuktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak terbiasa taat saja, bahkan orang-orang yang terbiasa dengan kemungkarannya, dengan kemaksiatannya maupun dengan dosanya, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dia akan terpengaruh nuansa tersebut, sehingga dia pun akhirnya bisa juga untuk sedikit demi sedikit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian inilah pengaruh dari bulan Ramadan. Maka musim ketaatan yang seperti itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk memasukinya, maka sikap yang paling harus kita patenkan, harus kita pastikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita adalah dengan cara kita menyambutnya dengan rasa syukur. Maka seseorang akan bergembira, maka seseorang akan merasa senang ketika diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Tidak ada kesusahan sama sekali. Meskipun mungkin nanti pekerjaan harus dikondisikan, meskipun mungkin nanti kegiatan juga harus ada dikondisikan, tetapi hatinya tidak akan pernah menunjukkan rasa kesedihan, rasa kekhawatiran, ataupun rasa benci. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, ataupun dengan amalan-amalan kenapa kita harus melakukannya pada bulan Ramadan? Seorang muslim harus bergembira. Yang kedua adalah apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kebenaran dari kebahagiaan ataupun kegembiraan mereka telah diperjumpakan dengan bulan Ramadan, di mana mereka benar-benar berharap, mereka benar-benar berkeinginan untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang berarti sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan mereka sudah berandai-andai, mereka sudah sangat kangen untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya idza dakhala Ramadan, ketika bulan Ramadan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semenjak bulan Rajab, yang berarti 1 bulan yang lalu, karena saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, para sahabat maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban
mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat berharap diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Mungkin ini yang terlupakan dari kita semua. Mungkin di antara kita ada yang terlupa untuk benar-benar berharap diperjumpakan dengan bulan Ramadan, sehingga kita kaget. Sehingga kebanyakan dari kaum muslimin kaget, kok tiba-tiba Ramadan? Tidak terasa kenapa langsung bulan Ramadan? Karena adanya kurang persiapan, kesiapan mental maupun kesiapan hati, bahwasanya perjumpaan dengan bulan Ramadan itu harusnya disiapkan dengan sebuah pengharapan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika nanti suatu saat kita benar-benar diberikan anugerah tersebut, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, ingatlah bahwasanya itu adalah nikmat besar. Ingatlah bahwasanya itu adalah karunia besar. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu wat takhtitu listifadati min syahri Ramadan. Kita yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naluri sekaligus fitrah, maka kita menggunakannya dalam rangka untuk persiapan pada hal-hal yang penting. Utamanya adalah kesiapan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka harusnya di hati kita ada azam, ada tekad. Di hati kita pun juga telah kita planningkan, ada tahdid, ada planning, ada rencana. Sekiranya amal-amal apa yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan, sehingga di situ ada nilai istifadah, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar mengambil manfaat telah diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dari sekarang harus kita rencanakan amalan-amalan apa yang harus kita usahakan, amalan-amalan apa yang saat ini kita masih merasa kurang, kemudian kita ingin perbaiki pada bulan Ramadan. Sekaligus mungkin kita menyadari ada maksiat-maksiat, ada kekurangan-kekurangan yang itu dianggap sebagai sebuah dosa, dan akan kita perjuangkan selama bulan Ramadan, dan semoga kita mendapatkan keberhasilan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus benar-benar memaknai kedatangan bulan Ramadan ini laksana sebagai sebuah lembaran yang baru, lembaran putih dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada hambanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Tetapi kembali Allah memberikan kesempatan dengan musim ketaatan berupa Ramadan, agar kita memulai lembaran baru, lembaran putih. Maksiat-maksiat dan dosa-dosa tersebut kita bisa benar-benar mengupayakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan dengan azam dan tekad kesungguhan kita untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, maka bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, dengan taubat kepadanya, dengan menjauhi larangannya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi hamba-hamba yang bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal penting yang tidak kalah untuk kita siapkan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah al-ilmu wal fiqhu bi ahkami syahr Ramadan. Sesuatu yang penting adalah
Dan ini menjadi keharusan bahwasanya setiap amalan yang nanti akan kita perjuangkan selama bulan Ramadan harus terbangun di atas ilmu. Maka setiap kita seakan-akan ada tuntutan secara pribadi, secara moral, bahwasanya ada sesuatu yang nanti akan bisa memberikan efek kepada penilaian amalan-amalan kita, yaitu apakah amalan itu benar-benar bisa lulus dari syarat amalan itu diterima ataupun tidak, dan setidaknya amalan kita nantinya tidak termasuk amalan yang sia-sia. Dari mana kita bisa mengantisipasi? Dari saat ini kita belajar mengilmui terhadap ilmu-ilmu fikih maupun hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan kalau kita sebagai seorang mukmin muslim diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita, sebanyak kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi masalah fikih, masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, kita selalu mendapatkannya hanya ketika kita mendapatkan ceramah ataupun kultum di saat bulan Ramadan. Sampai penghujung bulan Ramadan berakhir, seakan-akan yang dibahas ataupun yang akan kita ketahui adalah itu. Padahal sebenarnya kita bisa siapkan jauh sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal mata untuk membaca, hati untuk merenungkan. Maka kita gunakan kedua nikmat tersebut untuk mentelaah kitabullah, untuk mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau secara khusus yang langsung disebutkan oleh para ulama kita seputar fikih maupun hukum-hukum bulan Ramadan. Maka dari sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyiapkannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hari-hari kita saat ini di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba pilihan dengan diberikan anugerah perjumpaan dengan bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.